Kita akan menuju kedalaman kegelapan dan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik tirai dunia nyata bersama Kereta Malam. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menuju kisah cerita horor saat pulang kampung. Kisah ini bersumber dari Santi Sumiati. Cerita horor saat pulang kampung akan memberikan pengalaman tersendiri. Bahkan ada yang membuatmu kapok. Tapi namanya juga pulang kampung. Pasti hal yang akan kamu tunggu-tunggu. Karena ingin bertemu orang terkasih dan meluapkan rasa rindu dengan orang tua, juga sanak saudara di sana. Saat itu, aku dan keluargaku berkunjung ke rumah nenek yang ada di Ciamis. Kebetulan, hari itu kami berangkat dari Jakarta pukul 12 siang dan sampai di Kabupaten Ciamis menjelang maghrib karena sering berhenti di perjalanan. 30 menit lagi kami akan sampai di rumah nenek. Namun, ayah ingin pergi ke kamar mandi dan di kampung itu kami berhenti di sebuah warung remang-remang di pinggir jalan. Sang pemilik warung memiliki tatapan yang dingin. Kami ingin menumpang di kamar mandi dan ia hanya mengangguk. Setelah ayah membuang hajatnya, aku dan ibuku membeli beberapa cemilan di warung itu, seperti kue dan roti, serta 2 botol minuman. Setelah selesai, kami membayar dan mengambil uang kembalian. Dan sampailah di rumah nenek. Karena sampai di rumah nenek sudah larut malam, jadi kami langsung tidur saja. Keesokan harinya aku bercerita kepada nenek tentang ayah yang menumpang ke kamar mandi di warung perempatan jalan menuju rumah nenek. Dengan terkejut, nenek mengatakan bahwa di sana sudah tidak ada warung karena sudah terjadi kebakaran sebulan yang lalu dan penghuninya semua meninggal. Warung itu dirampok dan dibakar oleh pencurinya. Kami yang merasa tidak percaya membawa kresek kue dan roti yang kami beli dari sana. Dan ternyata semua makanan itu telah gosong. Uang kembalian pun sudah berubah. Dan kami mulai percaya dengan cerita nenek bahwa makhluk yang kami temui kemarin adalah makhluk halus. Lain lagi dengan cerita ayahku. Waktu itu tahun 2000-an. Saat itu di kampungku masih jarang yang memiliki lampu listrik penerang. Kebanyakan lampu turbin yang hanya menyala pada saat musim penghujan datang. Ayahku bekerja di sana dan pulang seminggu sekali ke kampung mamaku. Suatu ketika, ayahku pulang dari mengirim barang dari Pengalengan. Pada waktu itu, jika ingin ke Pengalengan, akan melewati jembatan dan juga tanah kosong, namanya Palatar. Di sana hanya ada rumput dan pohon-pohon yang tidak terlalu tinggi. Di Palatar biasanya digunakan untuk mengambil kayu bakar. Dan saat pulang, ayah melewati jalan itu tepat setelah azan maghrib. Dan tidak sengaja, ayah berpapasan dengan Mang Kahri yang membawa tongkat. Lalu, tanyalah Mang Kahri itu, "Mau kemana, Mang? Udah malam seperti ini. Awas tersandung, sudah gelap," kata ayahku dalam bahasa Sunda. "Mau ke atas, mau mencari mobil," kata Mang Kahri. Ayah tak begitu menghiraukan. "Iya, hati-hati saja," begitu kata ayahku sebagai penutup. Akhirnya ayah menuju jalan pulang. Mang Kahri menuju ke atas jalan raya tadi. Sesampainya di rumah mama dan kakekku sedang mengobrol membahas bahwa tadi jam 5 sore, Mang Kahri meninggal dunia. Dan itu membuat ayah lemas, karena tak menyangka dia akan bertemu Mang Kahri untuk terakhir kalinya dengan sosok lain.
Lain lagi dengan cerita yang dimiliki oleh kakakku. Waktu itu kakakku sedang merantau di Jakarta dan hari ini mengabarkan akan pulang. Kakakku bekerja di pabrik motor. Dia bisa pulang sebulan sekali jika bisa ambil cuti dan diberikan izin oleh bosnya. Saat aku berada di ruang TV, aku melihat suara motor di depan rumah dan aku yakin itu kakakku. Namun sangat aneh, ternyata saat ditengok tak ada motor siapapun. Tepat jam 12 malam, kakakku benar-benar sampai dan dia sangat antusias bahwa di jalan ia menolong gadis cantik bernama Wina di Sasak Gelis. Dia sangat senang karena sudah ngobrol banyak. Dia mengantarkan Wina di jalan Simpang 3 menuju desa ini karena katanya takut jalan sama lelaki. Hingga larut malam, akhirnya ia minta berhenti di sana. Dan tanpa pikir panjang, kakakku menurunkannya. Aku dan ibu saling tatap menatap, seakan tidak percaya. "Kalian kok diam?" tanya kakakku. "Maksudmu Wina yang ini bukan?" Sambil aku menunjukkan gambar di HP-ku. Kakakku mengangguk. "Iya, itu. Cantik ya?" serunya. "Kakak kayaknya belum tahu deh. Kak Wina sudah meninggal kemarin sore. Kecelakaan di Simpang 3 jalan itu." "Yang benar kamu." Kakakku mulai gelisah. "Jadi dari tadi aku bicara sama hantu." Ia langsung pergi ke kamar dan menarik selimut hingga menutupi kepalanya. Ikuti terus perjalanan kereta malam, karena mungkin saja akan membawamu pada kisah yang sama.